Nah, ini ada teks satu untuk soal nomor 1 sampai 4. Ceritanya gini ya. Untuk memperingati hari ulang tahun sekolah MIPI, panitia menyiapkan tumpeng nasi kuning berbentuk kerucut ya, dengan jari-jari alasnya itu 14 cm dan tingginya 28 cm ya. Nah, di sini sebenarnya dari kalimat ini kita bisa langsung jawab soal nomor 1. Informasi-informasi yang lainnya itu buat soal-soal yang lain ya. Coba langsung kita cek soal nomor 1 ini supaya lebih cepat. Nah, ini volume tumpeng nasi kuning awal yang disiapkan oleh panitia sekolah MIPI adalah, ini ditanyakan volume tumpeng. Volume tumpeng nasi kuning awal. Nah, ini tumpeng nasi kuning awalnya dikasih tahu katanya berbentuk kerucut yang punya jari-jari. Jari-jarinya berapa tuh? R-nya 14 cm ya, 14 cm. Kemudian ketinggiannya 28 ya. Berarti volumenya bisa kita hitung pakai persamaan ini. Sepertiga Pi R kuadrat kali T. Volume kan luas alas kali tinggi. Sepertiga kali luas alas kali tinggi kalau bentuknya kerucut kayak gini ya. Ini digambar. Jari-jari si tumpengnya 14, tingginya 28. Langsung aja kita masukin. Jadi volumenya sama dengan sepertiga kali 22/7. Jari-jarinya berapa tuh? 14, ini kali 14, tingginya 28 ya. Ini bisa kita coret. Nah, ini 4. Nah, ini nggak ada yang bisa dibagi 3 ya, berarti pasti mengandung per 3. Nah, ini kalau kita hitung, lihat dari buntutnya aja. 4 kali 4 tuh 16. 16 kali 4, 64. Buntutnya 4 ya. Nah, 4 kali 2. 4 kali 2 tuh buntutnya 8. Berarti ya cari yang belakangnya 8 dan ada per 3-nya. Udah pasti ini kan jawabannya tuh. Ya, jadi volumenya nanti di sini sama dengan 17,248 per 3. Nanti bisa dicek sendiri ya. Sentimeter pangkat 3. Nah, ini buat soal nomor 1. Nah, jadi soal nomor 1 opsi yang tepat ini adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang kedua, sekarang kita diminta buat ngecek informasi terkait pernyataan-pernyataan ini. Nah, pernyataan 1, luas nampan katanya yang digunakan untuk seluruh lauk pendamping tumpeng beserta potongan-potongan mentimun itu 1848. Nah, berarti kita cari informasi di sini tentang luas nampan ya. Nah, di sini ada kalimat ini, tumpeng diletakkan tepat di tengah nampan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 28. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Ini jari-jari nampannya 28 yang besar. Terus di sini ada bagian yang saya kasih lingkaran merah di sini ya. Bagian alas si tumpengnya. Kan yang digunakan yang ditanya itu adalah yang kita diminta buat ngeceknya, maksud saya ya. Di sini adalah luas nampan yang digunakan oleh seluruh lauk pendamping tumpeng sama potongan-potongan mentimun ya. Artinya lingkaran besar kita kurangin sama lingkaran kecil tuh. Jadi pernyataan 1 luasnya itu teh sama dengan lingkaran besar tuh berarti yang nampan ya. Ini luas nampan dikurangin luas alas kerucut tuh ya. Luas alas kerucut, luas alas aja saya hitungnya ya, luas alas tumpeng. Luasnya bentuknya lingkaran kan ya. Jadi ini si pi-nya saya keluarin. Jari-jari yang besarnya berapa tuh? Jari-jari nampan nih 28, berarti 28 kuadrat. Terus alas tumpengnya punya jari-jari 14 kuadrat. Ya, jadi berapa nih? Ini bisa kita hitung aja ya, 22/7. Langsung ini tuh bisa kita urai ya, jadi 28 kurang 14. Yang ini teh 28 tambah 14 gitu. Jadi ini 14. Yang ini 42 gitu kan. Nah, ini coret 2, 4 kali 42
Ya, 1848 betul ya. Jadi pernyataan satu benar. Pernyataan kedua, luas nampan yang ditempati sayur urap. Sayur urap ya. Itu kurang dari 235. Berarti coba kita lihat informasinya. Nah, bagian nampan yang tidak tertutup oleh alas tumpeng itu dibagi jadi 8 bagian. Sama besar ya. Sayur urap, nah ini informasi tentang sayur urap ini menempati satu bagian. Jadi berarti luasnya di sini sama dengan 1/8 kali 18/48 aja. Berapa nih? Ntar ya. Ini teh berarti 1, 2, 3, 1 ya. Ya ini kurang dari 235 kan. Ini benar juga. Terus yang ketiga, luas nampan yang ditempati ayam goreng. Nah, informasi tentang ayam goreng di sini, ayam goreng ini katanya menempati 3 bagian ya. Lihat yang saya kuningin. Jadi itu luasnya sama dengan 3/8 kali 1848. Nah, ini kalau kita hitung berapa tuh? 231 aja kali 3 harusnya ya. Biar gampang tadi. Ini pasti 693 nih. Nah, ini kan gak lebih dari itu kan. 693 harusnya mah sama. Jadi ini salah nih. Ya, jadi urutan pernyataannya, pernyataan 1 itu benar, 2 benar, 3 salah ya. Ini benar, benar, yang ini salah. Soal nomor 3, ini yang ditanya adalah luas daun pisang minimum yang dibutuhkan untuk melapisi bagian atas. Berarti bagian atas tuh yang ini ya. Ya, ini kalau kita lihat tuh ini tuh kayak kerucut terpancung itu. Kita cari informasinya di sini. Yang relevan tentang itu ya. Apa aja ya di sini ya. Nah, ini ya. Bagian atas tumpeng itu dipotong secara horizontal untuk kegiatan simbolis. Sehingga tinggi tumpeng itu tersisa 22 cm. Jadi ini kalau kita gambar ini ya, misalnya ini tumpengnya gitu. Nah, ini bagian atasnya dipotong. Nah, yang ditanya luas daun pisang buat nutupin itu kan. Berarti si luas selimutnya itu. Kalau sampai tersisa 22 cm artinya tinggi bagian atasnya berapa nih? Tinggi bagian atasnya. Ini kan awalnya tingginya tuh 28. 28 kan? Sampai tersisa 6 cm. Berarti tinggi maksud saya gini ya, sampai tersisa 22 cm, tinggi bagian atasnya tuh 6 cm nih yang ini. Nah, terus udah gitu kalau kita lihat segitiga ini tuh kan sebangun. Bagian atas sama bagian bawah. Nah, lihat gerak. Yang ini yang tingginya 6, ini jari-jarinya kita belum tahu. Jari-jari yang bagian bawahnya mah, yang ini kalau kita tarik ya. Ini si jari-jari ini kan 14 nih. Nah, ini 14 ya. Ini 22 gitu. Kita cari dulu aja jari-jarinya ya. Karena kan yang ditanya luas daun pisang. Luas daun pisang mah ini tuh ya kita harus tahu si garis pelukisnya. Jadi jari-jarinya kita mesti tahu dulu berapa nilainya. Kalau segitiga yang kecil itu mah jari-jarinya R. Kalau yang besar kan 14. Jadi R sama dengan 14. Terus kalau yang kecil punya tinggi 6, kalau yang besar punya tinggi 28. Nah, ini bisa dicoret nih. Ini 1, ini 2. Nanti jari-jarinya kalau kita hitung dapat 3 kan. Jari-jarinya dapat 3, berarti buat cari S-nya nih garis pelukisnya tinggal Pitagoras aja. Jadi S-nya berapa tuh? Akar 3 kuadrat tambah 6 kuadrat ya.
Ini 9 tambah 36 akar 45. Ini teh 3 akar 5 kalau kita keluarin. Jadi luasnya langsung aja pi dikali jari-jarinya tuh 3 akar 5. Jari-jarinya 3, ininya 3 akar 5. Jadi 9 akar 5. Oh, pi-nya dalam 22/7 ya. Jadi 22/7 dikali 9 akar 5. Cari yang buntutnya 8 aja, 22 kali 9 kan 8 tuh. Ya udah pasti ini namanya 198/7 akar 5 ya. Nggak perlu pakai alas kan, bagian yang ininya aja, bagian selimutnya aja yang ditutupin sama daun pisang, nggak mungkin sama alas-alasnya ya. Jadi ini jawabannya yang B ya. Nah, kita lanjutin lagi ke soal berikutnya. Ini setelah bagian atas tumpeng sekolah MIPI itu dipotong. Terus tumpeng nasi kuning yang tersisakan dibagi menjadi beberapa porsi. Ini akan dibagi jadi beberapa porsi katanya. Jika setiap porsi membutuhkan 250 cm3 nasi kuning dari tumpeng, jumlah porsi maksimum yang dapat dibuat berapa? Ini bagian atasnya kan udah dipotong. Jadi volume sisanya aja berapa nih kita hitung. Volume si kerucut yang ini nih. Ini saya gambar. Saya ambil lagi gambarnya ya. Berarti ini tuh sama aja kayak kerucut besar kurangin kerucut kecil. Jadi volume bagian si tumpengnya nih, bagian tumpengnya ya. Ini saya kuningin. Ini tuh volume kerucut yang besar dikurangi kerucut yang kecil tuh yang di atas. Ini sama dengan volume besar kurangi volume kecil. Nah, ini sepertiganya saya keluarin ya. Sepertiga, pi-nya juga saya keluarin. Pi dikali R kuadrat, jari-jari yang besarnya berapa tuh? Ini 14 kan? Yang ini tadi 3 nih jari-jarinya ya. Jari-jari yang besar dikuadratin dulu. Jadi 14 kuadrat kali tingginya 28 dikurangin yang kecil itu teh jari-jarinya 3 kuadrat kan. Jari-jarinya 3, tingginya 6. Kan volume kerucut sepertiga pi R kuadrat teh, cuman sih sepertiga pi-nya sama saya dikeluarin. Ya. Nah, ini katanya dia mau dibagi jadi beberapa porsi, dan setiap porsi itu membutuhkan 250 cm3 nasi kuning. Ya udah, kalau kayak gini berarti jumlah porsinya kita bagi aja si volume ini sama 250 ya. Jadi N ini sama dengan, ya ini mau nggak mau ya kudu dihitung ya. Si pi-nya ganti 22/7 kali 14 kuadrat kali 28 dikurangi 18. Nanti ini kita bagi sama 250. Waduh, ini mah angka-angkanya jelek Terus nggak bisa kita kira-kira lagi. Berapa ya? 9 kali 6 ini 54 nih. Gitu ya. Nggak ada yang bisa dikeluarin juga. Ya udah, ini saya hitung pakai kalkulator aja ya. Nanti teman-teman cek sendiri aja. Intinya menghitungnya kayak gini biar videonya nggak terlalu panjang. Ini tuh saya dapat hasilnya 22,7 nih pakai kalkulator ya. Nah, nggak mungkin dibulatinnya ke atas. Kan nggak akan sampai 23 porsi. Yang ditanya ya porsi maksimum, porsi paling banyak berapa? Bulatinnya kudu ke bawah. Jadi N-nya di sini sama dengan 22 porsi gitu. Ya. Ini hitungannya jelek banget ya. Ini jadi jawabannya yang C.
Nah, sekarang teks yang kedua buat soal nomor 5 sampai 8, ceritanya gini. Desa Sukamaju itu memiliki 10 petak sawah terasering ya, jadi bertingkat ini. Ya, memanjang dari lereng atas hingga bawah. Nah, setiap masa panen, petak pertama itu menghasilkan 2 karung padi dan 4 karung jagung. Ya, jadi ini petak satu kita tulis dulu ya. Petak satu ini saya tulisnya P, indeksnya 1, ini menghasilkan 2 karung padi. Ya, 2 karung padi, terus 4 karung jagung. Terus petak kedua ini menghasilkan 5 karung padi dan 7 karung jagung. Ya. Berarti 5 padi, terus 7 karung jagung. Terus petak ketiga di sini 9 karung padi dan 10 karung jagung ya. Ini petak 3. Ini 9 karung padi, terus 10 karung jagung. Petak keempat, di sini 14 karung padi dan 13 karung jagung ya. Ini petak keempat. Empat belas karung padi, terus 13 karung jagung. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama, sehingga hingga petak ke 10 lereng paling bawah. Nah, setiap karung padi itu berisi 50 kg. Ini padi ya 50 kg. Setiap karung jagung ini berisi 30 kg. Nah, ini informasi dasarnya ya yang dibutuhin buat jawab soalnya. Nah, jadi dia bakal ngikutin pola kayak gini terus sampai petak ke 10. Berarti dari petak pertama ke petak kedua aja ya, kita lihat dulu ya. Ini padi ya. Gimana ya nulisnya biar enak. Ini kalau padi berarti 2, terus 5, 9, 14 dan seterusnya ya. Kalau jagung gimana? Ini kita belum masuk soal loh ya, baru lihat informasi di soalnya aja. 4, 7, 10, 13 dan seterusnya ya. Berarti ini kan tambah 3. Nah, ini tambah 4 gitu ya. Nah, ini tambah 5. Nah, kalau yang ini gimana? Tambah 3, tambah 3, tambah 3 gitu ya. Nah, udah gitu soal nomor 5 di sini ya. Jika PN menyatakan banyaknya karung padi yang dihasilkan pada petak ke N. Nah, rumus PN yang tepat itu yang mana? Ya, kita cocokin aja di sini ya. Dibanding kita pusing-pusing nyari rumusnya ya. Kayak gimana? Itu kan deret aritmatika bertingkat nih. Cocokin aja. Nih, buat N sama dengan 1 nih. Kalau padi kan berarti kita nanti pakai informasi yang ini nih. Ya, ini saya copy dulu. Nah, ini saya tulis ini. Coba kita lihat opsi A. Buat N sama dengan 1, dia hasilnya harus 2 nih. Coba yang A. Ini berarti petak pertamanya. Itu kan rumusnya N kali N plus 1 per 2 ya. Ditambah N. Jadi 1 kali 1 plus 2. 1 kali 1 plus 1 per 2 tambah N. N-nya kita ganti 1 nih. Kita nyobain opsi A dulu. Nanti N-nya tinggal kita gonta-ganti. Cocok nggak nih? 1 kali 2. Ini 2 sama 2. Ini bisa dicoret ya. 1 tambah 1 sementara masih cocok. 2. Saya coba petak ke 2 gitu ya. Petak kedua. Berarti di sini N-nya kita ganti 2. 2 dikali 2 tambah 1 dibagi 2. Tambah 2 ya. Ini bisa coret. Jadi 3 tambah 2 ini 5. Cocok lagi. Ya. Nyobanya jangan cuma 2. Cobain aja 3 biji atau 4 biji nggak apa-apa.
Ya kalau misalnya 3 biji ini udah benar gitu jawabannya, udah cocok, udah pasti opsi A itu jawabannya. Kita nggak usah cek opsi lain lagi. Ya. Jadi 3 dikali 3 tambah 1 per 2 ditambah 2. Coba. Ini berapa nih? 4 ya. 4 bagi 2 ini 2. Sorry, ini 2 kan. Nah, ini enak kita ganti sama 3 nih. Enak kita ganti sama 3. Jadi 6 tambah 3 9. Nah, ini cocok kan ngikutin pola ini. 2 5 9. Udah pasti jawabannya itu yang A gitu ya. Peta KN yang nggak usah dipusingin lagi. Nggak usah nyoba-nyoba yang lain, nanti malah buang waktu ya. Karena itu udah cocok 3 biji, 3 buat 3 indeks ya. Indeks pertama, kedua, ketiga tuh udah cocok. Jadi ini N kali N tambah 1 bagi 2 tambah N. Nah, ini rumusnya ya. Gitu. Terus kita lihat lagi soal berikutnya yang bawah. Nah, ini mungkin saya copy dulu ya informasi ini. Sorry. Ini buat ngerjain soal nomor 6. Nah, berdasarkan informasi berikut, tentukan apakah pernyataan berikut itu bernilai benar atau salah ya. Yang pertama, petak yang terletak di lereng paling bawah itu menghasilkan 50 karung padi. Nah, berarti kalau padinya kan tadi kan kita udah dapat rumusnya. Nah, ini kita bisa langsung pakai nih si rumusnya mana ya. Ini kan. Jadi kita ngerjain satu soal ini lumayan nih kalau buat 4 nomor. Ini tinggal kita gonta-ganti nih. Nah, kita punya rumus ini buat padi. Ya, ini saya taruh dulu sini. Nah, opsi yang pertama, petak yang terletak di lereng paling bawah tuh berarti PK 10 nih. Nanti N-nya kita ganti sama 10. Jadi 10 kali 10 tambah 1 dibagi 2. Nah, N-nya ganti sama 10 ya. Nah, ini coret. Jadi berapa nih? 5 kali 11. 55 tambah 10. Nah, ini 65 karung harusnya ya. Jadi ini salah nih. Terus yang kedua, petak ke-6 menghasilkan lebih banyak padi dibandingkan jagung. Coba petak ke-6 ya. Petak ke-6 ini buat padi dulu ya. P6 berarti 6 dikali 6 tambah 1 dibagi 2 tambah 6. Berapa nih? Ini coret 3 kali 7 itu 21. 21 tambah 6 ini 27 karung. Terus kalau jagung ya, jagung yang ke-6 ini emang ngikutin aja yang jagung nih. Kan tambah 3 tambah 3 tambah 3 semua. Jagung berarti itu mah barisan aritmatika ya. A tambah 6B 4 tambah 6 kali 3 18 tambah 4 22. Ya kan, ini tinggal kita lanjutin polanya nih. Tambah 3 16 19 22 dapat nih petak ke-6. Kalau bingung ya, ini tinggal dilanjutin. Gini maksud saya nih. Ini tambah 3 tuh jadi 16. Ini 19, ini 22 gitu. Ya. 3 4 5 6. Sorry. Oh, ini salah saya yang nih ya. 19 A tambah 5B harusnya ya. Ini bukan 6. Ini saya hapus dulu ya. Jadi 4 ditambah 5 kali 3 19 karung ya. Oh, ini kan tambah 3 tambah 3 gitu ya. Nah, ini petak ke-6 kan. Ini dua-duanya nggak usah. Jadi kalau misalnya padi mah 27 karung, kalau jagung 19 karung. Nah, petak ke-6 menghasilkan lebih banyak padi dibandingkan jagung. Bener nggak? Bener ya? Iya kan?
padinya 27, jagungnya 19. Nah, pernyataan ketiga sekarang, jumlah jagung yang dihasilkan Desa Sukamaju setiap masa panen adalah 175. Nah, berarti kita hitung aja jumlahnya semua. Ya, pakai rumus SN. Berarti SN buat jagung ya. Barisan aritmatika, di sini tuh SN-nya. Ingat, rumus SN barisan aritmatika tuh N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B ya. Nah, berarti untuk jagung ini S10 kan. N-nya ganti sama 10. Jadi 10 per 2 dikali 2A. A-nya berapa sih? Suku pertamanya yang jagung tuh 4 kan. 2 kali 4 langsung aja deh. 8 ditambah 10 kurang 1, 9. Selisihnya tuh 3. Nah, 27 tambah 8, yang ini 35. Nah, yang ini 5. 35 kali 5 ya 175, bener kan? 175 karung jagung, ya. Jadi ini benar. Jelas ya. Jadi urutannya buat soal nomor 6 ini salah. Terus ini benar. Terus yang bawah ya. Ini benar ya. Soal nomor 7. Ini saya copy dulu ya informasi ini. Ini lumayan nih, jadi kita nggak perlu bolak-balik ngeliat ke si soalnya kalau kita tahu informasi ini. Justru kan metain ininya yang agak lama gitu ya. Tak. Nah, jika serangan hama tikus menyebabkan sekitar 20% hasil panen jagung pada setiap petak tidak layak, nah petak ke-8 itu berapa kilo? Nah, berarti biar gampangnya di sini kita coba cari dulu banyak jagung pada petak ke-8. Ya, ini kan jagung tuh kita pakai informasi ini berarti. Ya, petak ke-8 tambahin lagi aja nih. Ini udah sampai petak ke-6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambahin 3 nih. Ini tambahin 3 lagi. Dapat petak ke-7. Ini 22. Tambahin 3 lagi. Nah, ini petak ke-8 segini nih. 25 karung jagung. Ya kan? Serangan hama tikus menyebabkan sekitar 20% hasil panen jagung pada setiap petak tidak layak. Terus gini, setiap karung jagung itu kan berisi 30 kg ya. Ya kan, jadi 25 karung. Ini banyak karungnya berapa nih? Banyak jagungnya, sorry. Banyak karungnya kan 25. Berarti banyak jagungnya di sini. Itu sama dengan 25 kali 30. 750 kilo ya. Nah, kan hasil panen jagungnya itu nggak layak 20% ya. Berarti yang layaknya itu 80%. Yang ditanya hasil panen jagung petak ke-8 yang layak. Berarti yang layak yang di sini ya. Itu sama dengan 80%. Karena 20%-nya kena hama gitu. Jadi 80% kali 750. Ini kalau kita hitung, ini bagi 20 aja ya. 4. Ini 5. Nah, ini 150. Berapa tuh? 600 kilo doang. Jadi 150 kilogramnya kena hama, nggak layak. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B ya. Coba ini saya copy lagi buat ngejawab soal nomor 8.
Nah, berdasarkan pengalaman petani dari desa tetangga, menggunakan bibit unggul itu katanya dapat meningkatkan hasil panen 25% pada setiap petak. Nah, jika petani desa Sukamaju menggunakan bibit unggul untuk padi dan jagung, jumlah seluruh hasil panen yang diharapkan pada petak di lereng paling bawah berapa? Berarti di petak ke-10 atau ya. Yang ditanya jumlah seluruh hasil panen yang diharapkan hanya pada petak di lereng paling bawah ya, bukan sampai petak paling bawah, tapi hanya petak paling bawah. Berarti di petak ke-10 ya. Tadi di petak ke-10 kayaknya kita udah ngitung deh. Ya, berapa karung nih padi ya? Petak ke-10, sorry, sebentar. Nah, ini petak ke-10 teh 65. Nah, ini saya copy dulu ya. Ini 65. Ini buat padi ya. Ini kan coret tadi. Yang buat jagung, ya udah jagung kita hitung deh. Itu teh barisan aritmatika mah ya udah A tambah 9 B berarti 4 ditambah 9 dikali 3, 27 tambah 3 31. Ini karung nih ya. Terus udah gitu beratnya sekarang kan kalau misalnya setiap karung padi itu berisi 50 kg, berarti ini nanti kali 50 nih. Setiap karung jagung itu berisi 30 kg, ini kali 30. Ini normal dulu ya sebelum pakai bibit unggul. Jadi ini berapa nih? Ntar 65 kali 4 26. 65 kali 5 berarti ya 32,5, 3250. Ini 3250 kg. Yang ini 930 kg. Ya kan? Nah, jadi ini kalau kita jumlahin, ini yang tanpa bibit unggul dulu, kita tambahin aja dulu ya. Tanpa bibit unggul, ini tuh 3250 ditambah 930. Jadi ini sama dengan 4180 kg. Nah, kan kalau misalnya si petani desa Sukamajunya pakai bibit unggul, dia meningkatkan hasil 25%. Ya udah berarti kalau misalnya kayak gitu mah, ini kan 100% nih. Ya. Kalau misalnya meningkat 25% berarti 125%-nya gitu. Ya kan? Kalau 100% mah hasilnya 4180. Kalau 125 berapa gitu ya? Kalau gini mah ya langsung 125% kali 4180. Berapa nih? Ntar ya, 1,25. Berarti 5/4 kali 4180. 5225. Belakangnya buntutnya 5. Ini rada susah dicoba-coba ya sih soal-soal di tryout kali ini. Kenapa buntutnya sama-sama 5 semua tuh. Ya. Jadi soal nomor 8, ini opsi yang tepat itu yang D ya. Ntar ini saya kotakin dulu ya. Jelas ya. Nah, sekarang teks 3 buat ngejawab soal nomor 9 sampai 12. Ceritanya gini ya, dalam sebuah permainan strategi tim, setiap tim terdiri atas 5 hero ya. Wah, ini hero-heronya banyak, intinya kayak gini lah ya. Di sini ada peran, terus udah gitu ada hero yang tersedianya ya. Terus udah gitu dalam mode permainan tersebut, susunan tim katanya yang dianggap paling ideal adalah susunan tim yang terdiri atas tepat satu hero, satu pahlawan itu ya, dari kelompok roamer, dan 4 hero lainnya
dari kelompok damage dealer gitu ya. Nah, saya langsung aja ya, saya ini kurang tahu ini hero-heronya apa aja. Tapi yang jelas dia udah terdaftar di sini. Kita langsung ke soal nomor 9. Banyak susunan tim paling ideal yang mungkin dibentuk. Nah, banyak susunan tim ideal paling ideal yang mungkin dibentuk, kan katanya tadi susunan ideal itu syaratnya satu hero dari kelompok romer gitu ya. Saya tulisnya gini ya, satu romer gitu ya, satu R ditambah 4 hero lainnya dari kelompok damage dealer. Damage dealer tuh nggak yang mana nih ya? 4D ya. Coba ya, sebentar ini romer berarti, oh ini agak ribet ya karena nama-namanya aneh. Nah ini ya, tank dan support ini dikenal sebagai romer, berarti informasi pentingnya di sini. Coba kita cari tank dan support di mana tuh? Yaitu hero yang bertugas melindungi tim serta membantu pergerakan tim selama pertandingan. Ntar saya baca dulu ya. Ini marksman dikenal sebagai damage dealer ya. Marksman tuh berarti ya di sini nih, ini marksman nih. Ini damage dealer ya. Ini namanya, ini marksman yang dimaksud damage dealer tuh ada di sini nih. Siapa? Mia, Layla sama Beatrix. Terus yang damage dealer itu yang ada tank dan support di mana ya? Sebentar. Setiap hero memiliki peran tertentu. Oke, tank dan support dikenal sebagai romer, yaitu hero yang bertugas melindungi anggota tim. Oke, berarti yang romer dulu aja deh ya. Yang romer ini di sini ada berapa tuh? Nah ini hero-nya nih. Oh no, dia hero-nya yang ini nih, romer nih. Setiap hero memiliki peran tertentu, yaitu tank fighter, mage, marksman, atau support dengan Sekarang teks yang ketiga buat soal nomor 9 sampai 12. Dalam sebuah permainan strategi tim, setiap tim ini terdiri atas 5 hero ya. Setiap hero memiliki peran tertentu, yaitu tank, fighter, mage, marksman, atau support. Nah, hero dengan peran fighter, mage, dan marksman dikenal sebagai damage dealer ya. Jadi perannya fighter, mage, dan marksman. Ini damage dealer. Ini damage dealer tuh yang ini nih. Fighter, mage, sama marksman. Sementara itu tank dan support dikenal sebagai romer. Nah ini tank dan support itu dikenal sebagai romer, yaitu hero yang bertugas melindungi anggota tim serta membantu pergerakan tim selama pertandingan ya. Nah ini peran-perannya udah ada di tabel ini. Terus dalam mode permainan, susunan tim yang dianggap ideal ini adalah susunan tim yang terdiri atas tepat satu hero dari kelompok romer dan 4 hero lainnya dari kelompok damage dealer ya. Jadi kalau tim ideal, kita tulis dulu ya. Tim ideal berarti itu terdiri atas satu hero dari kelompok romer, 1R, dan 4 hero lainnya dari kelompok damage dealer, 4D gitu ya. Nah ini yang dari kelompok romer tuh ada 2 ya, punya perannya ya, 1, 2 gini ya. Berarti di sini hero yang tersedianya ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hero ya. Dari 6 dipilih 1. Kan yang ditanya di sini banyaknya susunan tim ideal yang mungkin dibentuk berapa? Dari 6 dipilih 1, jadi ya 6C1 di sini. Dan 4 damage dealer. Ini kita jumlahin ada berapa nih? 4 damage dealer. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ntar, 1, 2, ini ada berapa sih? Alucard, Chow, Pakito, Yuzong, Marty, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini ada 14 nih. Ya. Ini 14. Nah, dari 14 dipilih 4. Berarti kali 14 C 4. Gini aja. Nanti kita hitung jumlah susunannya berapa. Ya. 6C1 mah udah jelas pasti 6 aja. Sekarang 14C4 aja saya hitung ya. 14C4 berarti 14 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 4 faktorial ya. Ini 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial dibagi kali 11 kali 10 faktorial ya. 10 faktorial terus ini 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial itu 6. Nah, ini bisa dicoret nih. Ini jadi 2 ya. Ini juga bisa dicoret. Ini jadi 2. Ini bisa dicoret juga. Ini 7. Jadi 7 kali 13, 91. 91 kali 11. Ntar, 910 tambah 91. Ini 1001 nih. Ya udah, berarti di sini tinggal 6 kali 1001. 6006. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E ya. 6006. Nah, saya rapin dulu. Ini yang E. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini buat 4 nomor, ini bahasanya agak susah ya. Saya rada asing sama bahasa-bahasa gini ya. Nah, soal yang ke-10. Nah, berdasarkan informasi, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Ini jumlah hero roamer yang tersedia adalah 8 hero. Tadi roamer tuh yang di sini kan. Yang tank sama support. Tank ada 4, 1, 2, 3, 4. 4 tambah 2. Nah, ini salah nih. Harusnya 6. Terus tanpa mempertimbangkan komposisi paling ideal, terdapat berapa kemungkinan nih? Berdasarkan banyaknya hero damage dealer yang dipilih, terdapat 6 kemungkinan komposisi tim. Banyaknya hero damage dealer yang dipilih ya. Tanpa mempertimbangkan komposisi paling ideal, kalau damage dealer di sini tuh berarti ada berapa aja nih? Bentar ya, saya baca dulu. Dalam tim ini kan ada 5 orang ya. Jumlah damage dealer yang mungkin berapa nih? Satu tim. Ini tuh kan katanya tanpa mempertimbangkan komposisi paling ideal. Susunan tim yang dianggap paling ideal adalah susunan tim yang terdiri atas tepat 1 hero dari kelompok roamer dan 4 hero lainnya. 1 hero dari roamer, terus udah gitu 4 hero lainnya dari kelompok damage dealer. Berarti di sini tuh satu timnya isinya 5 orang gini. Nah, ini satu tim isi 5 orang. Terdapat 6 kemungkinan komposisi tim. Ya, dari sini bisa berapa nih? Bisa 0 damage dealer, 1, 2, 3, 4 atau 5-5-nya. Ada berapa kemungkinan nih? Ya, 5 kemungkinan. Ini benar nih. Terus yang ketiga, jika jumlah hero tank berkurang 1, banyak susunan tim paling ideal menjadi setengah kali semula. Nah, jumlah hero tank berkurang 1. Misalnya ini hero tanknya berkurang 1, si Tigreal nih saya hilangin gitu ya. Nah, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hero tuh. Banyak susunan tim ideal. Berarti kan di sini ada 5 si itunya.
si hero roamernya nih. Iya, hero roamernya di sini. Tar. Ini tank berkurang 1 jadi kan sisa 3. Terus yang supportnya ini 2 nih. Roamernya jadi sisa 5 nih. Roamernya jadi sisa 5. Ntar ya, ini buat nomor 2. Ini nomor 3 ini susah ya. Berarti 5 hero roamer. Banyak susunan tim ideal. Wah, berarti harus balik lagi ke sini ya tuh. Tadi susunan tim ideal mah 6C1 kali 14C4 kan. Ya. Berarti sekarang dari 5 dipilih 1 kan. Roamer cuma boleh 1. Jadi 5C1 kali 14C4. Ya ini mah 5 dikali 1001. 5. Jadi ini 5005 harusnya. Bukan setengahnya tuh. Ya, jadi ini salah nih. Jadi urutannya di sini salah, benar, sama salah ya. Salah, benar, salah. Kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Nah, jika sebuah tim dipilih secara acak dari semua susunan tim paling ideal, peluang tim tersebut beranggotakan Lunox berapa? Nah, ini berarti beranggotakan Lunox di mana tuh? Lunox yang ini kan ya. Nah, tadi kan kita udah tahu ya di sini yang damage dealer tuh yang ini 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ini damage dealer tuh ada dari kelompok fighter, mage, sama marksman. Nah, ini roamer tuh dari kelompok tank sama support. Nah, berarti sebuah tim dipilih secara acak dari susunan tim paling ideal. Ya. Terus ini total tim idealnya itu kan ada 6006, berarti tadi udah kita hitung ya. Peluang tim tersebut beranggotakan Lunox. Berarti Lunoxnya udah pasti masuk nih di sini. Ya. Kalau kayak gitu ya banyak kejadiannya gimana nih? Yang roamer aja ya, yang roamer dulu. Itu mah dari 6 dipilih 1 kan. Kalau tim ideal mah terdiri atas tepat 1 hero dari kelompok roamer. Berarti dari 6 dipilih 1 nih, 6C1. Ya. Ini mah gak masalah karena kan roamer mah kan dari support sama dari tank ya. Jadi udah langsung aja 6C1 dikali kalau si Lunox-nya masuk, jadi pilihannya berkurang nih, sisa 3 lagi. Si Lunox-nya masuk berarti ini kan sisanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sisa 13 pilihan nih. Nah, ini sisa 13 pilihan. Jadi 6C1 dikali 13 dipilih 3 kan. Karena si Lunox-nya udah pasti masuk. Terus dibagi sama tadi 6006. Total semua kemungkinannya yang udah kita hitung. 6C1 mah 6. Coba 13C3 ini jadi berapa tuh? 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial bagi 10 faktorial kali 6. Ini coret ya. Ini coret 2 bagi 6006. 6006 berapa sih tadi? Sorry. 6006 itu berarti 7. Oh, 6 kali 1001 ya. Ini bisa dicoret nih ya. Ini jadi 1001 nih. Terus 26 kali 11. Nah, 26 kali 11. Ini aja ya, kita bagi coba ya. 1001 sama... Wah, ini ngitungnya lumayan lagi. Ini tuh 286. Coba, ini bagi 11 ya. 1001 bagi 11. Ini bisa nih dibagi nih. Ini tadi kan udah 91 ya. Ini juga bisa dibagi. Ini 1, ini 7.
Jadi yang atas sisanya peluangnya ya. 2 kali 1 teh 2/7. Nah ini yang beranggotakan Lunox. Ya. Ini kayaknya game Mobile Legend ya. Cuman saya rada asing sama nama-namanya di sini. Jadi ini agak sulit gitu ya buat saya ya soalnya. Jadi ini jawabannya yang B ini 2/7 ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya yang nomor 12. Nah, salah satu strategi populer itu adalah menyusun tim tepat satu hero untuk setiap peran. Satu hero untuk setiap peran, berarti ini kan perannya ada 5 tuh. Nah, jika sebuah tim dipilih secara acak dari semua susunan tim dengan strategi populer, peluang tim yang terpilih beranggotakan Mia atau Angela. Mia atau Angela itu di mana nih Mia? Ini Mia atau Angela. Nah, berarti di sini kita harus cek dulu satu-satu. Yang tank mah kan 4 pilihan ya. Berarti tank di sini ada 4. Terus yang fighter di situ ada 1 2 3 4 5 pilihan. Ya, mage 4 5 6 pilihan ya. Nah, tanpa Mia atau tanpa Angela sekarang coba kita pilih ya. Kalau Mia tuh ada di marksman nih. Ya udah aja di sini ya. Peluang tim yang terpilih beranggotakan Mia atau Angela. Kita milih aja di sini coba yang tanpa Mia coba ya. Tanpa Mia. Terus udah gitu ini biar gampang ya, saya pakai komplemennya coba ya tanpa Mia. Satu lagi dan tanpa Angela. Jadi saya cari banyak kemungkinan yang tanpa si Mia dan tanpa Angela gitu. Kan yang ditanya ini peluang yang terpilihnya beranggotakan Mia atau Angela. Berarti ya semua kemungkinan. Nanti semua kemungkinan yang udah kita dapat ya. Semua kemungkinan dikurangi yang tanpa Mia dan tanpa Angela. Ini kemungkinan yang tanpa syaratnya dulu ada berapa nih? Bentar, ini tadi marksman ya. Ini marksman, namanya marksman, saya MS aja gitu ya. Ini ada 3, ini support ada 2 gitu ya. Ini yang tanpa syarat dulu ya. Ini maksudnya mah gini, jadi saya ngerjain dulu yang tanpa syarat nih. Di atas ini tanpa syarat, jadi bebas. Tanpa syarat itu kan kalau tank itu ada 4, fighter ada 5. Berarti kalau tanpa syarat tuh berarti ini 4, kita kali 5, kali 6, kali 3, kali 2. Ada berapa nih? 4, 20, 120 kali 6, 720 ya. Ini yang tanpa syarat. Nah, terus yang tanpa Mia dan tanpa Angela ini berapa tuh? Ini saya tulis di bawah gini nih. Ini yang tanpa syarat. Kalau tanpa Mia dan tanpa Angela berarti itu teh yang ini mah normal aja ya. 4, 5, 6 ini mah normal. Berarti 4 kali 5 kali 6. Nah ini kalau tanpa Mia. Mia tuh dari marksman. Berarti kali 2. Ini kali 1 gitu ya. Berapa nih? 120, 240. Nah ini kita kurangin. Ya. Kurangin. Jadi berapa nih? 720 kurangi 240. 480 ya. 480 cara. Nah berarti kalau peluangnya mah tinggal 480 aja kita bagi sama 720. Nah bagi 240 nih masing-masing. Ini 2, ini 3. Ya, jadi peluangnya di sini ya 2/3 gitu ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang D ya. Jelas ya?
tampilkan beberapa titik yang mewakili lokasi gedung. Nah, setiap gedung dihubungkan oleh jalan yang digambarkan dengan garis di grid-grid ini ya. Sementara garis putus-putus ini menunjukkan jalan alternatif yang dapat dilalui. Jarak antara gedung C dan gedung F di sini adalah 6 km ya. Berarti ini berapa kotak nih? Berapa garis maksudnya? C ke F itu kan 3 garis nih. Ya, berarti 3 garis. 3 garis tuh sama dengan 6 km. Kalau satu garisnya berapa? Yang 2 km ya. Nah, terus pertanyaan di soal nomor 13. Seorang pekerja ingin berpindah dari gedung D ke gedung A melalui C ya. Jadi dari gedung D ke gedung A melalui C. Jadi ini naik dulu 2 satuan. Terus ke sini 2 satuan. Terus ini turun ya. Terus ini ke sini. Nah, ini berapa nih jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kan si itunya, 7 garis. Nah, jadi jaraknya kita dapat di situ 7 garis. Kan satu garisnya 2 km, berarti kalau 7 garis jaraknya 7 kali 2 aja. 14 km kan? Dia berjalan dengan kecepatan rata-rata 2 km per jam. Ya. Berarti ya menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Di sini yang ditanyanya kan waktu yang dibutuhkan. Kalau waktu yang dibutuhkan T itu sama dengan S bagi V. Ya. Jadi sama dengan 14 dibagi 2. T-nya ini sama dengan 7 jam ya waktunya. Ntar, 7 jam. Jadi jawabannya di sini yang D. Ya. Ini satu garisnya 2 km. Kita lanjutin lagi ya ke soal berikutnya ya. Nah, Adi seorang kurir yang harus mengantarkan paket dari gedung F ke gedung B dan E ya. Ini F ke gedung B dan E. Jarak terdekat yang dapat ditempuh Adi untuk mengantarkan paket tersebut gimana ya? Jadi harus ke gedung B sama gedung E. Ini aja dulu ya. Kita lihat ini berapa satuan nih. Ini 2 kan? Ini 2, ini jalanan normal nih ya. 1, 2, 3, 4. 2, ini kalau 2, ini 2. Triple Pythagoras aja, berarti yang sisi miringnya berapa nih? Ini kita langsung hitung aja jalan alternatifnya ya. Berarti yang ini, kalau ini 2, ini 2 akar 2. Ya, kan tadi satu garisnya berapa nih? Satu garis itu tuh kan 7 km ya. Satu garis 3 km gitu. Berapa sih? Satu garis 2 km nih. Udah ada akar-akaran kayak gini mah kayaknya nggak akan mungkin lewat jalanan biasa ya. Jarak terdekatnya. Terus udah gitu ke gedung E. Gedung E berarti kita lihat ya. Ini kalau jalan biasa berapa nih? 1, 2, 3. Ini 1. Akar 9 tambah 1. Yang ini nih jalan alternatifnya saya tunjukin pakai garis warna biru ya. Dari segitiga ini. Ini berarti akar 10. Ini jalan alternatifnya ya. Alternatifnya yang ada warna biru aja. Nah, ini kalau lewat jalan biasa coba ya. Saya cek. Ini kalau lewat jalan biasa. Itu yang warna merah berapa garis tuh? 2 tambah 2, 4. Terus ini 3. Ini 1 ya. 4 tambah 3 tambah 1 berarti 8 garis. Nah, 8 garis. Sekarang kalau lewat jalan alternatif,
Itu berarti 2 akar 2 ditambah akar 10 garis ya. Akar 10 itu sekitar 3 sekian. Terus akar 2 tuh 1,4. 3 tambah 2 koma berarti ya paling pendek mah ya kalau dia tempuh lewat jalan alternatif ya. Yang ini. Kan satu garisnya 2 kilometer. Yang ditanya di sini kan jarak terdekat tuh. Nah, jarak terdekat berarti langsung kita kaliin sama satu garis itu 2 kilometer ya. So, jarak terdekat kita bisa tulis kita kaliin sama 2 aja. Jadi 2 akar 2 kali 2 itu kan 4 akar 2 ditambah 2 akar 10 kilometer gitu ya. Empat akar 2 tambah 2 akar 10 kilometer. Terus lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang ke-15. Penjagaan kota pada malam hari dilakukan oleh beberapa polisi. Dengan setiap polisi itu mengawasi area 1 km persegi selama 10 jam ya. Nah, terus jika upah tambahan untuk tugas malam adalah 40% dari upah standar 10.000 per jam. Ya. Total upah tambahan minimal yang diperlukan tiap hari berapa? Nah, katanya penjagaan kota pada malam hari dilakukan oleh beberapa polisi. Polisi itu mengawasi area 1 km persegi selama 10 jam. Jadi ini areanya berapa meter persegi coba ya kita lihat ya. Itu kan jarak antara gedung C sama F itu 6 km. Tadi satu garis. Kita bisa tulis satu garisnya itu sama dengan 2 km ya. Berarti segini berapa nih luasnya aja kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya, panjangnya 6. 6 garis ya. Yang ini lebarnya berapa? Tuh 2, 3, 4, 4 garis. Berarti luasnya. Kalau 6 garis tuh berarti kita konversiin aja langsung jadi kilometer ya. 6 garis itu teh berarti 12 km yang ini. Ya ini 12 km panjangnya. Lebarnya 4 dikali 2 ini 8 km. Jadi luasnya sama dengan 12 kali 8. Ini 96 km persegi. Ya kan? Nah, setiap polisi mengawasi area 1 km persegi selama 10 jam. Ya. Nah, oke, ini areanya tuh 96 km persegi. Terus upah tambahan untuk tugas malam itu adalah 40% dari upah standar. Nah, yang ditanya di sini adalah total upah tambahan minimal yang diperlukan setiap hari. Ya udah banyak upah tambahan di sini. Itu 40% kan? 40 upah tambahan untuk tugas malam itu 40% dari upah standar. Minimal ya, minimal tuh berarti ya 1 jam aja, anggap aja dia berjaga untuk 1 jam gitu. Jadi 40% dari upah standar tuh ya 4.000. 4.000 ya. 4.000 rupiah per jam dikali 1 gitu ya. Terus dikali luas daerahnya tuh 96. Jadi berapa nih? 96 aja kali 4. 360 tambah ini jadi itu kan 1 km persegi selama 10 jam. Oh sorry, ini selama 10 jam ketang. Ini banyak upah tambahannya. Kan setiap polisi mengawasi area 1 km persegi selama 10 jam. Jadi 4.000 ini dikali 10 harusnya nih. Upah tambahan minimalnya kali 10. Ya. Jadi berapa nih? 3.840.000 ya.
harus dikali 10. Kenapa dikali 10? Kan setiap polisinya itu dia ngawasin area 1 km perseginya selama 10 jam. Jadi ini Rp4.000. Rp4.000 tuh 40% dari upah standar ya. Rp4.000 per jam kali 10 jam dikali luas daerahnya. Luas daerah tuh 96. Jadi 3.840.000. Ada nggak nih jawabannya? Nih, ini yang D ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, seorang petugas lapangan dapat memperbaiki jalan sepanjang akar 2 km dalam waktu 5 menit katanya ya. Ya kan, berarti kecepatannya tuh, kecepatan dia bekerja itu adalah akar 2 km per 5 menit ya. Jika pekerjaan memperbaiki jalan alternatif dari gedung B ke gedung F, itu harus selesai dalam 4 menit. B ke gedung F yang ini kan. Ya, ini berapa kilometer nih? Ini kan tadi kita udah ngitung nih. Ini berarti 2 garis, 4 akar 2 garis. Berarti di sini 4 akar 2 garis. Sorry. 1 2 1 2. Saya hitung ulang aja deh. Ini ya, maksudnya 2 akar 2 kan jalan alternatif dari B ke F ya. Ini kan 2 garis. Ini 2 garis. Berarti ini 2 akar 2 garis. Ya. Berarti jarak dari gedung B ke gedung F, S-nya itu adalah 2 akar 2 dikali tadi 1 garis. Itu 2 km kan. Kali 2. Nah, ini 4 akar 2. 4 akar 2 km ya. Jadi jaraknya tuh 4 akar 2 km. Nah, udah gitu, jika pekerjaan memperbaiki jalan alternatif dari gedung B ke F, ini katanya harus selesai dalam waktu 4 menit. 4 menit. Jumlah minimal petugas tambahan yang ditugaskan ini berapa orang? Ya, berarti ini buat memperbaiki jalan B ke F aja waktu yang dibutuhkannya berapa nih? Tinggal S bagi V aja kan. Jadi 4 akar 2 dibagi dibagi berapa nih? Akar 2 per 5 ya. 5-nya berarti bisa naik ke atas. Coret. Jadi 20 menit nih. Untuk memperbaiki jalan alternatif tuh berarti oleh satu orang tuh 20 menit. Ya. Nah, kalau misalnya dia harus selesai dalam 4 menit gimana? Berarti kan ini perbandingan berbalik nilai. Ya nggak? Ini 4 menit, ini harus berapa orang? Tuh. Ini berbalik nilai. Kalau berbalik nilai ini kita tukar aja cara gampangnya ya. Jadi 4-nya di atas, 20-nya di bawah gitu. Nanti kita tinggal cross multiply jadi 1 kali 20 dibagi 4 gitu ya. Berarti jumlah orang yang dibutuhkan, misalnya ini N aja ya. N-nya itu sama dengan 1 kali 20 dibagi 4. Ya 5 orang kan. Oh, yang ditanya hati-hati nih, jumlah petugas tambahan. Jumlah minimal petugas tambahan yang ditugaskan. Berarti awalnya kan 1 orang ya. Kalau 1 orang mah 20 menit. Sekarang supaya selesai dalam waktu 4 menit, berarti banyak tambahannya. Tambahan orangnya 1 jadi 5 ya 4 orang. Ya, saya tulis tambahannya. Ini tambahan orang. Ini sama dengan 4 orang ya. Empat orang. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya. Jelas ya. Nah, sekarang teks yang kelima. Ini buat soal nomor 17 sampai 20. Ceritanya gini.
Pedagang di sebuah pasar wajib membayar biaya sewa tiap bulan untuk rukonya, serta mendapatkan pemotongan dari setiap transaksi yang didapat dari pembeli. Ya, berikut tabel biaya sewa dan transaksi. Nah, jika X menyatakan banyaknya transaksi pedagang A dalam 1 bulan, nah fungsi fx yang menyatakan total pengeluaran bulanan pedagang A dalam rupiah itu gimana? Ya, nah jadi kalau biaya sewa per bulan buat pedagang A, itu kan 500.000 ya. Terus udah gitu pengeluaran per transaksinya itu 100 rupiah. Berarti di sini kayak gini nih ya. FX-nya. Ini biaya tetap aja ya. Yang biaya tetapnya udah pasti 500 ribu. Ini kan pedagang A yang ditanya ya. Ini kita bisa tulis ini FX sama dengan pedagang A tuh 500.000 ditambah pengeluaran per transaksi 100 dikali X gitu aja. Ya. Ya udah, gini aja. Nggak ada yang aneh ya. Jadi ini soal nomor 17, jawabannya yang mana tuh yang cocok? Ini yang B ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 18. Nah, jika X menyatakan banyak transaksi pedagang A dalam 1 bulan, batas nilai X sehingga pengeluaran pedagang A tidak lebih dari 1 juta itu berapa? Ya, berarti kan tadi kita udah dapat nih 500.000 ditambah 100X. Supaya nggak lebih dari 1 juta ya maksimal ya. Kurang boleh, lebih nggak ya. Ini 1 juta. Cari nilai X-nya. Nah, berarti sini 100X kurang sama dengan berapa nih? 500.000 ya. Ya udah, berarti nilai X-nya di sini kita coret aja 2 nolnya. X-nya kurang sama dengan 5.000 transaksi. Ya, jadi opsi yang tepat di sini adalah yang B ya. Lanjut ke soal nomor 19. Nah, jika pada bulan Oktober pendapatan pedagang A itu sebesar 1.020.000 dengan banyaknya transaksi itu sejumlah 200 transaksi. Nah, berapa persen keuntungan operasional pedagang A terhadap pendapatannya pada bulan Oktober ya? Oke, ini sewa tiap bulan. Ini sewa tiap bulan. Berarti yang ditanyakan keuntungannya ya. Kalau untung mah berarti pendapatan dikurangi pengeluaran aja. Pendapatan kurangi pengeluaran. Pendapatannya kan 1.020.000. Ya. Dikurangi pengeluarannya itu 200 transaksi. Berapa tuh? Tadi 500.000 ditambah 100X ya. Itu 200 transaksi ininya kali 20. Ini berapa nih? 1.020.000 dikurangi 520.000. Ini tuh 520.000 kan? 520. Bentar. Itu kan 100 kali 20. Ya, berarti kalau 200 transaksi ketang ini. Pantesan aneh ya. Ini 200. Ini berapa nih? Ini 520.000. 1.020.000 dikurangi 520.000 berarti untungnya gope ini 500.000. Persen keuntungannya gimana? Ya udah aja 500.000 dibagi persen keuntungan terhadap pendapatan ya. Pendapatannya itu 1.020.000. Kita buletin aja jadi 1 juta lah ya. Kali 100.
Jadi sejuta, jadi sekitar 50%, deket-deket sama 50% nih. Tapi di bawah itu, ya kurang lebih berapa, 49% lah. Ya, jadi persentase keuntungannya sini 49. Jadi opsi yang tepat di sini yang E, terus nomor 20. Nah, pedagang A mendapatkan diskon sewa sebesar 100%. 10% ya. Karena melakukan transaksi sebanyak 500 pada bulan November. Terus berapakah besar pengeluaran pedagang A untuk biaya operasional tersebut? Nah, dia dapat diskon 10% karena melakukan transaksi sebanyak 500. Oke, 500 transaksi berarti tadi yang ditanya besar pengeluaran pedagang A untuk biaya operasional. Coba bentar ya. Ini tuh kan diskon sewa tempat sebesar 10%. Sewa tempatnya harganya 500.000 di sini. Ya. Jadi di sini total pengeluarannya gini aja. Saya tulisnya total gitu ya. Totalnya itu berarti biaya sewa ditambah transaksi gitu ya. Nah kan kalau diskon 10% dia cuma bayar 90% tuh biaya sewa per bulannya ya. Berarti biaya sewa mah 90% kali 500.000. Terus transaksinya teh ada 500 kali 100 perak aja. Ya ini totalnya. Nah ini berapa nih? Coret 5.000 kali 90, 450.000 ditambah 50.000 ya. Jadi berapa nih totalnya? Ya 500.000 kan. Jadi ini opsi yang tepatnya yang C ya. Jelas ya?